Bertemu lagi dengan saya, Novita Dewi Wulansari, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Hari ini saya didampingi oleh ibunya. Beliau guru kelas 3 di SDN 1 Utara Jogja. Assalamualaikum, Bu Nia. Waalaikumsalam, Bu Wulan. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya, sehat. Sebelum saya melakukan supervisi dengan gurunya, sejenak saya ingin berbincang-bincang dulu ya Bu. Boleh. Ya, saya ingin menanyakan beberapa persiapan di praobservasi ya Bu ya. Ya, sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nanti yaitu setelah mengalami PPT, kan anak nanti saya buatkan PPT. Nah, saya minta siswa itu dapat memahami tentang sifat benda padat, cair, dan gas. Nah, setelah itu siswa juga dapat menyebutkan beberapa contoh tentang sifat benda padat, cair, dan gas yang ada di sekitar kelasnya. Seperti itu. Ya, bagaimana area pengembangan yang ingin dicapai? Area pengembangannya itu ada dua. Yang pertama itu area pengetahuan dan yang keduanya itu adalah area keterampilan. Nah, area pengetahuannya saya itu memfokuskan anak supaya bisa memahami apa itu sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Jadi anak itu bisa menyebutkan sifatnya. Nah, keterampilannya anak itu bisa menyebutkan contohnya. Setelah sifatnya yaitu contohnya. Contoh dari sifat benda padat, cair, dan gas. Strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan. Strategi yang akan saya persiapkan untuk pembelajaran nanti, yaitu yang pertama itu model. Modelnya saya menggunakan model pembelajaran yang kontekstual. Terus metodenya saya menggunakan metode jigsaw, ceramah, tanya jawab, dan diskusi bersama anak nanti. Dan yang ketiga itu ada medianya. Saya menggunakan media PowerPoint. Setelah itu saya juga menggunakan benda konkret Bu, seperti kan ini tentang benda di sekitar ya. Jadi menggunakan benda konkret seperti gelas, air, dan penghapus ini yang ada di sekitar kelas saja. Ya, wah, berarti sudah lengkap ya strateginya seperti itu. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan observasi di kelas ibunya hari ini ya. Ya, semoga sukses dan lancar pembelajaran hari ini. Amin. Oke, kelas 3 sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa dalam hati terlebih dahulu. Membaca doa, mulai. Oke, selesai. Nah, sebelumnya, Bunia mau tahu siapa yang hari ini tidak berangkat? Siapa aja? Salva. Oke, sudah ya. Oke, sudah. Ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita afirmasi terlebih dahulu ya. Oke? Siap semuanya? Ya. Kelas 3? Kelas 3? Kelas 3? Siswa kelas 3 apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya. Dengar sama siswa kelas 3 semuanya. Baik. Siap. Bagus, good. Ya, sekarang kita akan belajar tentang wujud benda. Ya, yang pertama wujud benda itu terdiri dari 3. Yang pertama ada benda padat, ada benda cair, dan yang ketiga ada benda gas. Yang pertama benda padat. Benda padat itu sifatnya bentuknya tetap dan volumenya tetap. Benda padat itu bentuknya tetap dan volumenya tetap. Oke.
benda padat yang ada di kelas ini. Ada apa aja? Meja, kursi, kipas, raket. Terus apa lagi? Satu lagi. Buku. Oke, buat tepuk tangan buat Zahra. Karena tadi kan Bunia sudah menjelaskan tentang sifat-sifat benda. Bunia minta nanti buat kalian mengerjakan satu kertas ini, satu kelompok ya. Nanti kerjakan satu kelompok, ditulis benda padat, benda cair, benda gas yang kalian tahu. Ya, nanti kerjakan bareng-bareng ya. Banyak di kelas ini aja. Nah, kita sudah belajar tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Yang pertama itu ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Kalau benda padat itu berarti contohnya apa? Meja, kursi, tulis, dan lain sebagainya. Setelah itu benda cair. Benda cair itu contohnya apa? Sirup, dan lain sebagainya. Nah, kalau benda gasnya, contohnya apa? Oke, gas ya. Jadi semuanya paham tidak tentang pembelajaran hari ini? Ya, oke. Di PR-nya kalian tulis di buku kalian masing-masing. PR-nya yaitu tentang sifat benda padat, benda cair, dan benda gas. Besok nanti dikumpulkan. Oke, paham semuanya? Oke, mungkin cukup sekian saja pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Baik, Bunia, alhamdulillah ya. Hari ini kita sudah berada di pasca observasi kelas. Alhamdulillah saya juga tadi telah menyaksikan atau melihat ibunya melakukan pembelajaran di kelas. Bagaimana perasaannya setelah ibu melakukan pembelajaran hari ini? Perasaannya itu merasa sedikit tegang ya. Mungkin karena ini baru pertama kali ya Bu ya. Tetapi saya juga merasa excited karena saking bersemangatnya, karena mungkin akan mendapatkan pembelajaran atau tambahan ilmu baru dari bulan. Ya, oke. Selanjutnya, area pengembangan apa yang tadi ibu lakukan di kelas dan apa langkah-langkahnya? Area pengembangannya yang pertama kan tentang pengetahuan dulu ya, aspek pengetahuan. Nah, saya itu meminta siswa itu untuk menyimak PowerPoint yang sudah saya buat, untuk menyimak materi yang ada di dalamnya, yaitu materi tentang wujud benda yang ada di sekitar. Setelah itu saya juga meminta siswa setelah mengamati, setelah menyimak, saya juga meminta siswa untuk menyebutkan sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Selain sifat-sifatnya juga saya meminta kepada siswa untuk menyebutkan contohnya, karena kan di sekitar kelasnya saja. Saya menanyakan contoh yang ada di sekitar kelasnya saja. Seperti itu. Kalau untuk keterampilan, saya menanyakan ke siswa bagaimana, apakah siswa sudah paham tentang membedakan, cara membedakannya, mana benda padat, mana benda cair, dan mana benda gas. Ternyata siswa juga sudah memahami cara membedakan benda-benda yang ada di sekitar. Seperti itu. Ya, berarti untuk tadi pengetahuannya berarti menunjukkan yang banyak tempat, kemudian juga dan macam-macam dari benda-benda tersebut. Terusnya untuk keterampilan juga membedakannya, dia bisa melakukan dan bisa membedakan tentang benda padat, benda cair, dan benda gasnya. Ya, tadi apakah ada hambatan selama ibu melakukan pembelajaran di kelas? Ada hambatan yang terjadi ketika pembelajaran di kelas, masih ada beberapa anak yang kurang aktif
satu kelompoknya ya Bu ya. Iya. Iya. Baik. Nanti untuk kedepannya rencananya seperti apa? Rencana ke depan pembelajaran yang akan Ibu Nia lakukan di kelas selanjutnya. Jadi saya itu niatnya ingin menambah metode dan model pembelajaran di kelas nanti, terus mengubah gaya belajar. Gaya belajarnya itu akan saya ubah yang lebih menyenangkan lagi ya. Kiranya anak itu bisa lebih semangat dan lebih senang dalam proses pembelajaran di kelas nanti. Seperti itu. Ya, berarti salah satunya dengan menambah metode-metode ya yang lebih bervariasi lagi ya Bu ya. Seterusnya selain itu juga